Selamat siang, nama saya RR Isyami Rahim. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ini mempresentasikan tugas UAS Sosial Media. Dosen pengampu yaitu Bapak Joni Desmanto, SOS MM. Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial saat ini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah membahas tentang hukum dan etika sosial media, membahas efektivitas penggunaan sosial media, bagaimana memanajemen program sosial media, aspek hukum yang ada di sosial media, dan menganalisa dan mengevaluasi sosial media. Yang pertama, hukum dan etika sosial media. Di zaman yang berkembangan teknologi yang sudah pesat seperti ini, para pengguna sosial media sudah makin marak dan semakin bebas mengekspresikan pendapatnya melalui jejaring media sosial. Tapi ingat, ada hukum dan etika dalam bersosial media di dunia maya. Adanya UU ITE membuat kita harus paham dan tidak sembarangan mengunggah sesuatu di media sosial. Agar tidak terkena jeratan hukum UU ITE, berikut adalah poin-poin yang harus kita hindari. Yang pertama, pencemaran nama baik. Yang kedua, melanggar kesusilaan. Yang ketiga, menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang keempat, menyebarkan kebencian atau permusuhan. Jadi, hendaknya agar tidak terkena jeratan hukum UU ITE, kita tidak boleh mencemarkan nama baik, tidak boleh melanggar kesusilaan, tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoax, dan tidak boleh menyebarkan kebencian atau permusuhan. Pelaku sosial media juga harus tahu bagaimana beretika dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, harus mempunyai etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, hindari penyebaran sara. Yang ketiga, periksa kebenaran berita. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Efektivitas sosial media. Ada yang harus diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas sosial media sebagai media pemasaran digital, yaitu sebagai berikut. Target market harus jelas. Yang kedua, konten. Yang ketiga, algoritma sosial media. Dan yang keempat, hashtag atau tanda pagar. Contohnya untuk target market, ketika kamu adalah seorang guru les private secara online, kamu bisa menargetkan pasarmu kepada calon orang tua murid yang akan les atau menggunakan jasanya kepadamu. Yang kemudian yang kedua, konten. Konten bisa berupa memberikan tips dan trik atau mempromosikan unggahan melalui video, foto, atau materi. Yang ketiga, pelajari algoritma dalam setiap sosial media. Yang keempat, hashtag atau tanda pagar ini sangat dibutuhkan jika kamu ingin menjangkau pasar target marketingmu. Manajemen program sosial media adalah bentuk mengatur apa saja yang akan dilakukan di sosial media secara teratur. Di bawah ini adalah beberapa manfaat pentingnya manajemen program sosial media, yaitu nomor 1, mampu meningkatkan brand awareness. Yang kedua, media promosi, informasi, dan berita yang praktis. Nomor 3, meningkatkan penjualan. Yang keempat, memperkenalkan perusahaan secara luas. Yang kelima, menunjukkan kualitas dan jati diri perusahaan. Analisa dan evaluasi sosial media. Analisa sosial media adalah proses pengumpulan data dari percakapan pada media digital. Tujuan dari analisa sosial media adalah membantu melacak kinerja kampanye, membantu divisi pemasaran, sedangkan evaluasi sosial media adalah melihat apakah usaha promosi dan pemasaran sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis sosial media kita. Cara mengevaluasi sosial media marketing adalah tentukan tujuan aktivitas media sosial.
tentukan indikator keberhasilan tujuan, jalankan pengukuran dengan rutin, buat laporan hasil pengukuran, dan lakukan perbaikan dan ulang proses dari awal. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Adanya sosial media sangatlah berguna bagi penduduk dunia, karena selain dapat mendekatkan yang jauh, menambah koneksi, menambah ilmu dan pengetahuan, sosial media juga dapat digunakan untuk mencari peluang dalam mencari pekerjaan atau berbisnis. Pelaku bisnis dapat memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka. Dengan cara memasang iklan di sosial media, bekerja sama dengan influencer, ataupun memasang hashtag dan lain-lain. Saran yang akan dibahas dari pembahasan ini adalah bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak terkena UU ITE, selalu melakukan analisa dan evaluasi ketika mempromosikan dan memasarkan produk di sosial media, dan mempunyai program manajemen sosial media yang baik agar semuanya menjadi lebih terarah. Demikian adalah pembahasan dari saya untuk UAS sosial media. Terima kasih.